Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih. Mantap Kaila. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang membahas dunia perkicauan terutama murai batu. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, tidak ada kendala dalam usaha pekerjaannya ya teman-teman. Dan juga jangan lupa merawat murainya, kasihan ya. Jadi terima kasih yang sudah bergabung sampai saat hari ini, yang baru bergabung terima kasih. Mohon dukungannya selalu untuk perkembangan link channel ini ya teman-teman. Menarik kalau kita bahas murai, memang nggak ada habisnya ya teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari akun-akun pertanyaan di komen YouTube maupun Japri pribadi, dan akan saya membuatkan videonya supaya teman-teman yang lain juga bisa nyimak gitu. Jadi tidak hanya satu orang tapi lebih ke arah banyak arah gitu ya. Nah teman-teman, untuk kali ini ada pertanyaan dari namanya Rivaldi, pertanyaan di YouTube komen. Mau nanya, ini mungkin pemula. Ciri murai batu tidak nyaman di tangkringan. Ciri-ciri murai batu tidak nyaman di tangkringan. Sebelum kita nyari tahu murai batu tidak nyaman di tangkringan gitu ya. Sekarang sebenarnya sih nggak beda jauh ya. Kalau orang nggak nyaman ketika pakai sendal, biasanya kan kalau nggak kesempitan, kalau nggak kebesaran, nyarinya yang pas, yang nyaman, enak kalau buat jalan. Misalkan yang selop atau yang jepit gitu ya. Nah tergantung, kan kayak gitu tergantung ya. Jadi nggak ada patokan baku, tetapi paling tidak itu menyelesaikan masalah secara diri sendiri, pribadi. Nah, kalau untuk saya, nah teman-teman kan gara-gara Mas Rivaldi, Om Rivaldi ini nanya, saya akan menjawab gitu ya. Nah, pertanyaannya, ciri murai batu tidak nyaman di tangkringan. Bagaimana kita bisa mengetahui ciri-cirinya? Nah, yang pertama, dia itu gelisah teman-teman. Yang pertama, burung ini gelisah. Bagaimana kita bisa tahu burung ini gelisah? Yang pertama, dia terbang. Nggak lama loncat lagi, nemplok, terbang lagi, loncat lagi, nemplok, seperti itu. Gelisah. Apa tuh tadi tuh? Nah yang pertama, burung itu gelisah. Ketika burung itu gelisah, biasanya dia terbang, loncat, jeruji, loncat lagi. Kelihatan cara nyengkremnya gini ya. Pas nyengkremnya gini, dia kuat-kuat begini apa nggak kuat-kuat begini, terusnya dia busung-busung gitu nggak. Kalau dia nggak kayak gitu, terus dia begini nih, kaki belakangnya begini, maksudnya kakinya itu begini ya, nggak begini. Nah itu berarti dia kurang nyaman teman-teman. Biasanya dia loncat, gelisah, terbang, ngejeruji, balik lagi ke tangkringan. Nggak nyaman, mungkin kasar permukaannya, mungkin tajam permukaannya. Makanya kalau untuk burung muda biasanya itu gampang kelihatannya itu. Dia nggak nyaman, dia loncat-loncat. Tapi kalau untuk burung mapan, biasanya ya udah terbiasa, dia nggak terlalu fokus ke tangkringan sih, lebih ke arahnya ya kegantangan ya. Nah ciri untuk murai batu yang tidak nyaman, yang pertama itu kan karena kasar, permukaannya tajam. Ketika burung muda biasanya terasa tuh kalau dia nyengkrem gitu teman-teman, kasar, tajam. Terus yang kedua itu tangkringannya entah itu kekecilan, entah itu kebesaran, jadi dia nggak nyampe begini ya. Yang seharusnya begini, tapi dia begini. Nah, sederhananya kalau teman-teman ngelihat tangkringan, ketika dia nyengkrem, itu paling nggak itu nutupnya segini nih. Kalau terlalu begini dia kegedean. Kalau dia hampir mentok begini, kekecilan tangkringannya. Mentok ini terhitung dari kukunya juga ya. Terhitung dari kukunya. Jadi kalau sampai mentok itu dia kekecilan. Rata-rata kalau sampai kukunya itu biasanya begini nih. Kalau segini dari tangkringan itu udah pas gitu teman-teman. Jadi sederhana ya. Yang pertama karena dia nggak nyaman itu karena kasar, permukaan terlalu tajam. Yang kedua karena memang tangkringannya terlalu besar atau terlalu kecil.
Gimana caranya biar bisa enak, nyaman? Yang pertama teman-teman, kalau saya nih, ini nih kalau saya mainnya tangkringan asem. Kalau kondisi mabung saya ganti pakai amplas karena biar paruhnya nggak nyilang X gitu ya. Itu makanya kan butuh diamplas gitu ya. Jadi dia ngamplas sendiri habis makan, minum, biasanya dia ngamplas sendiri, gesek-gesek ke paruhnya. Gesek-gesek ke tangkringan. Itu sebenarnya ngasah, ngelap juga. Nah, makanya kasihnya amplas kalau misalkan kondisinya mabung karena kita jarang gantang. Berbeda ketika teman-teman sering gantang gitu ya. Kalau hariannya saya kasihnya amplas gitu. Saya kasihnya apa namanya? Asem. Ya, saya kasihnya asem. Jadi buat teman-teman, burung itu nyaman sebenarnya ketika permukaannya tidak terlalu tajam tapi juga rada apa ya, kayak berserat gitu loh, kayak berserat gitu. Kalau asam itu kan seratnya kuat, bagus itu asam, kayu asam, makanya dia cengkramannya enak kalau misalkan pas dicengkram, apalagi tangkringannya kena air gitu ya, nyaman banget dia itu burung itu gitu teman-teman. Jadi jangan sampai terlalu tajam tapi juga jangan sampai tangkringannya itu terlalu terbesaran atau kekecilan, dia makanya nggak nyaman. Lihat aja cirinya kalau dia sering lompat, nah itu gitu aja. Tapi ketika dia nangkrem, paling tidak itu seperti ini, sampai segini kukunya nih, fullnya begini. Jangan sampai terlalu gede, ngelebar, jangan sampai mepet banget. Nah kalau mepet banget berarti terlalu kecil. Ini jarak kuku ya, bukan kakinya, kukunya gitu. Gitu teman-teman. Jadi tidak terlalu sulit. Sebenarnya kita bisa lihat dari caranya dia sering nangkring apa enggak gitu aja. Kalau nangkring dia nyengkrem atau enggak kan gitu. Kalau dia nyengkrem berarti dia nyaman. Gitu sih. Gitu ya. Mas Rivaldi atau Om Rivaldi, terima kasih atas pertanyaannya sudah saya jawab dan semoga bermanfaat buat Mas Rivaldi. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab, nanti saya akan cross check lagi dan saya akan jawab. Ya, mungkin itu. Terima kasih buat teman-teman, dukung selalu Yoga Channel. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.